Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala hal, terutama dalam menerima pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai letak dan luas wilayah Indonesia, kita sudah belajar peta, kita juga sudah belajar letak astronomis dan letak geografis. Kita lanjutkan sekarang adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Kalian perhatikan ya. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama kita akan bahas mengenai sumber daya alam. Yang pertama adalah berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu potensi hutan dan potensi barang tambang. Kita akan lanjutkan mengenai potensi sumber daya alam. Ya, kalian perhatikan. Potensi sumber daya alam adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan. Kemudian potensi sumber daya alam di Indonesia itu dikelompokkan menjadi sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, hutan, dan sumber daya tambang serta sumber daya laut. Nah, yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai potensi sumber daya alam. Sekarang kita lanjut pada potensi sumber daya hutan. Ini yang pertama yang akan kita bahas setelah membahas mengenai sumber daya alam, yaitu potensi hutan Indonesia. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian atas. Kemudian yang kedua adalah bagian permukaan tanah. Dan yang terakhir adalah bagian bawah tanah. Apa itu bagian atas hutan? Yaitu bagian yang terdapat dedaunan pohon. Jadi bagian atas itu adalah bagian yang terdapat dedaunan pohon yang tumbuh lebat sebagai kanopi alami. Kemudian yang berikutnya adalah permukaan tanah. Jadi di permukaan tanah itu bisa berupa guguran daun kering yang ditumbuhi semak-semak dan rerumputan. Itu permukaan tanah. Sedangkan bagian bawah itu terdapat unsur hara, akar tanaman, dan sumber mata air. Jadi ada 3 bagian hutan, bagian atas, bagian permukaan, dan bagian bawah. Beberapa potensi sumber daya hutan Indonesia yang terdapat dimanfaatkan adalah berbagai jenis buah, tumbuhan, dan obat. Jadi ada tumbuhan, ada juga bisa dibuat obat, serta persediaan kayu yang melimpah. Yang berkaitan dengan persebaran kayu ini, kalian bisa perhatikan persebarannya. Yang pertama adalah kayu meranti. Itu persebarannya di wilayah Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. Kemudian yang kedua kayu jati. Persebarannya di Jawa Tengah, jadi kebanyakan di daerah Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga adalah rotan. Persebarannya di Kalimantan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kemudian yang keempat, kayu cendana itu persebarannya di
Nusa Tenggara Timur. Sementara yang terakhir kayu akasia persebarannya di daerah Jawa Barat. Itu persebaran dari kayu sebagai bentuk atau sebagai hasil dari potensi hutan di Indonesia. Kalian pahami? Setelah itu kalian kerjakan tugas dari ibu. Yang pertama adalah sebutkan apa saja yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tadi sudah ibu uraikan di depan ya. Kemudian apa saja manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, kalian carilah beberapa jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk obat. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 4, apa yang kalian ketahui tentang banjir serta penyebabnya. Dan yang terakhir adalah sebutkan usaha apa saja yang akan kalian lakukan sebagai pelajar untuk menjaga kelestarian hutan. Selamat mengerjakan. Kemudian ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.